Halo, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah salah satu momen militer paling gila yang pernah terjadi di tahun 636 Masehi. Pertempuran Yarmuk. Coba kalian bayangin, ada pasukan yang kalah jumlahnya tuh bener-bener nggak masuk akal, tapi entah gimana berhasil mencetak kemenangan telak yang mengubah peta dunia secara permanen. Kok bisa? Oke, mari kita bedah situasinya. Di satu sisi, pasukan muslim di bawah kekhalifahan Rashidin ini cuma punya sekitar 15.000 sampai 40.000 prajurit. Terus musuhnya, Kekaisaran Bizantium mengerahkan pasukan raksasa yang menurut perkiraan sejarawan modern itu tembus 80.000 sampai 100.000 orang lebih. Gila kan? Ini benar-benar skenario klasik Daud ngelawan Goliat dengan taruhan geopolitik yang luar biasa masif. Nah, buat ngerti gimana pasukan kecil ini bisa menang mutlak, kita bakal lewatin 5 poin ini ya. Kita akan mulai dari ancaman raksasa di Yarmuk, krisis logistik Bizantium, taktik pembagian pasukan infanteri dan kavaleri, pertarungan 6 hari yang brutal, dan pastinya jebakan pamungkas di Ain Dakar. Intinya kita akan bongkar rahasia taktik militer Khalid bin Walid dari kacamata manuver kavaleri dan logistik. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman raksasa di Yarmuk. Jadi ceritanya, di bulan Mei 636, Kaisar Heraklius tuh merasa terancam banget sama ekspansi kilat pasukan muslim. Terus dia mengirim ekspedisi pembalasan besar-besaran buat merebut kembali wilayah Syam. Dan pasukan yang dikumpulin ini bukan pasukan biasa loh. Ini koalisi militer multi-etnis raksasa. Ada orang-orang Slavia, Franka, Georgia, Armenia, Arab Kristen, sampai pejuang Lombardia dan Avar. Di atas kertas, mesin perang gabungan ini kelihatan ngeri banget. Tapi, ukuran raksasa ini justru menyembunyikan satu kelemahan yang super fatal. Ini bawa kita ke poin kedua, krisis logistik pasukan Bizantium. Nah, yang paling menarik dari sini adalah gimana logistik itu sering banget nentuin hidup matinya pasukan di lapangan. Ngumpulin lebih dari 80.000 pasukan ternyata malah bikin jalur suplai Bizantium dari Damaskus jadi kacau balau, bahkan sampai memicu bentrokan sama warga lokal urusan perbekalan. Terus, musim panas yang mau berakhir bikin padang rumput menyusut drastis. Bayangin aja, puluhan ribu kuda mereka mau makan apa? Udah gitu ketidakpercayaan antar etnis malah bikin koordinasi hancur berantakan. Komandan Bizantium nyatanya udah kejebak krisis logistik yang melumpuhkan bahkan sebelum pedang pertama diayunkan. Lanjut ke bagian ketiga, taktik infanteri dan kavaleri. Disinilah Khalid bin Walid merespons. Sadar banget kalah jumlah, Komandan Muslim Khalid bin Walid merancang sebuah strategi pertahanan asimetris yang brilian abis. Dia memecah pasukannya secara spesifik, dimulai dari infanteri. Ini yang disebut formasi tabiyah. Jadi Khalid menyusun pasukannya jadi barisan pertahanan yang rapat banget, membentang sampai 12 km. Berbalut zirah berat dan memegang tombak, barisan ini tugasnya cuma satu, menyerap gelombang serangan gila-gilaan dari Bizantium. Ibaratnya mereka jadi dinding perisai raksasa yang gak boleh mundur sejengkal pun. Pas infanterinya lagi nahan musuh di garis depan, Khalid udah nyiapin kartu asnya, Cavalry Mobile. Pasukan elit berkuda ini sama sekali nggak ditaruh di depan loh, mereka disimpan di belakang buat jadi cadangan yang dinamis. Kalau ada bagian dari benteng 12 km tadi yang mau jebol, kavaleri ini bakal langsung melesat ke sana, nambal celah, terus mukul mundur musuh. Benar-benar pembagian yang cerdas antara pertahanan statis dan pasukan pemukul yang lincah. Inovasi inilah yang bikin barisan muslim tetap solid. Sekarang kita masuk tuh bagian keempat, pertempuran 6 hari yang super brutal. Situasi di lapangan pas pecah pertempuran itu benar-benar kacau dan menguras tenaga. Di hari pertama, Bizantium cuma ngetes ombak pakai serangan kecil. Tapi masuk hari kedua, mereka langsung nyerang frontal habis-habisan sampai sayap pasukan muslim nyaris jebol. Hari ketiga dan keempat berubah jadi arena pertarungan jarak dekat yang luar biasa sengit. Nah, pas masuk hari kelima, karena korban jiwa yang tinggi dan moral musuh yang mulai anjlok, Komandan Bizantium nyoba minta gencatan senjata. Tapi Khalid, yang rasa angin udah berpihak ke pasukannya, dengan tegas nolak mentah-mentah. Ada satu cerita gila di hari kedua yang kecatat jelas di sumber sejarah. Pas formasi saya pasukan muslim sempat berantakan dan sebagian prajurit terpaksa lari mundur ke kemah mereka. Kalian tahu siapa yang ngehadang? Para wanita Arab, bersenjatakan tiang-tiang tenda kemah, mereka ngomel dan nyanyiin lirik pedas ini. Jika kalian menyerang, kami akan memeluk kalian. Tapi jika kalian mundur, kami akan meninggalkan kalian. Konfrontasi ini sukses besar, ngebakar lagi semangat tentara yang tadinya mundur, sampai mereka balik lagi ke medan tempur dan nahan garis pertahanan. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan betapa krusialnya peran kavaleri cadangan tadi. Selama hari-hari kritis itu, Cavalry Mobile lah ini yang nyelamatin sayap kanan di hari kedua, terus bermanuver muter nyelamatin sayap kiri di hari yang sama. Di hari ketiga dan keempat, kavaleri ini bahkan mengeksekusi manuver pengepungan mematikan dari 3 arah. Secara harfiah, mobilitas mereka lah yang nyegah pasukan raksasa Bizantium buat nembus pertahanan muslim.
Jadi, selama 5 hari kerjaannya cuma bertahan mati-matian dari gempuran. Pertanyaannya, gimana caranya Khalid tiba-tiba membalikan keadaan dari strategi yang sangat defensif jadi serangan balik kilat yang mengakhiri pertempuran? Jawabannya ada di bagian kelima ini, jebakan terakhir di Ain Dahkar. Menyambut matahari terbit di hari ke-6, Khalid sadar banget pasukannya emang capek, tapi moral musuhnya jauh lebih hancur. Jadi, dia gabungin semua resimen kavaleri cadangannya jadi satu pasukan berkuda pemukul buat serangan pamungkas pakai 4 langkah jenius. Pertama, kavaleri massal ini gerak memutar dan mengisolasi infanteri Bizantium. Kedua, sebelum kavaleri musuh sempat siap, Khalid nyerbu dan mukul mereka mundur ke utara sampai kabur dari medan laga. Ketiga, tanpa penjagaan kavaleri musuh, punggung infanteri Bizantium kebuka lebar dan langsung dihancurin. Terakhir, serangan dari berbagai sisi ini maksa sisa tentara Bizantium mundur total ke arah barat. Tapi, ada masalah geografis fatal di arah barat. Medan di sana dipotong oleh Wadi Er-Rukad, semacam sistem jurang mematikan dengan tebing terjal sedalam 200 meter. Satu-satunya jalan keluar yang masuk akal buat nyelamatin pasukan sebesar itu ngelewatin jurang, ya cuma lewat jembatan Ain Dahkar. Jadi, poin krusialnya ada di satu angka ini, 500. Paham betul arah rute pelarian musuhnya. Malam sebelumnya, Khalid diam-diam udah ngirim 500 prajurit kavaleri nembus kegelapan buat ngerebut jembatan itu. Bayangin pas ribuan pasukan Bizantium yang panik dan terdesak mundur akhirnya nyampe di sana, mereka baru sadar jalan keselamatannya udah diblokade. Mereka kejebak, dan pertempuran pun berakhir mutlak di bibir jurang tersebut. Benar-benar skakmat. Dampak dari pertempuran itu nggak cuma dirasain di lapangan, tapi bergetar ke seluruh wilayah kekaisaran. Pas nerima kabar kehancuran pasukan raksasanya, Kaisar Heraklius hancur banget perasaannya. Dia sadar udah nggak punya sumber daya lagi buat mempertahankan wilayahnya. Sebelum naik kapal buat ngungsi ke Konstantinopel, dia ngucapin kalimat perpisahan yang puitis tapi getir banget. Selamat tinggal, perpisahan panjang untuk Suriah, alangkah indahnya tanah ini untuk tangan para musuh. Era dominasi Bizantium di Syam resmi tamat hari itu. Kalau bisa disimpulkan, inilah inti dari analisis kita hari ini. Keunggulan angka di atas kertas tuh nggak ada artinya sama sekali tanpa logistik yang solid dan terkoordinasi. Dengan manfaatin kelumpuhan suplai komandan lawan, dan secara cerdas membagi pasukannya jadi tembok infanteri statis sama kavaleri mobile pemukul, Khalid bin Walid ngasih kita sebuah masterclass dalam seni perang asimetris. Sejarah itu selalu ngasih pelajaran menarik kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Di era modern ini, coba deh kalian pikirin, di bidang apa lagi? Entah itu dalam bisnis, industri teknologi, atau dinamika global, di mana kita masih melihat prinsip ini berulang. Di mana kelincahan taktis dan manajemen logistik yang canggih berhasil numbangin kekuatan raksasa yang ukurannya jauh lebih besar. Menarik buat dipikirkan kan? Oke, terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.